lasting. Better focus on what's charging me. 가끔 길을 잃을 때면 I got you. 영혼의 쥐돌 따라가. 힘없이 달려가다 네가 지칠 때 내가 네 휴식이 돼줄게. I'm on it. Just my chance. I own it. Cerita dimulai dengan pemuda bernama Gilgu. Ia pengangguran dan hidupnya hanya diisi dengan kebosanan. Setelah keluar dari pekerjaannya, hari-harinya dihabiskan dengan bermain tanpa arah. Sampai suatu hari, ia mendapat tetangga baru yang pindah ke unit apartemen tepat di bawahnya. Kabarnya, tetangga barunya ini adalah seorang pemilik toko roti yang akan segera dibuka. Suatu sore, saat Gilgu membersihkan selimut, bantal lehernya tak sengaja jatuh ke hutan kecil di bawah apartemennya. Ia pun bergegas turun untuk mengambilnya, dan di sana ia melihat seorang wanita cantik yang sedang duduk sendirian sambil minum bir. Seketika, Gilgu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia pun menceritakan pertemuan tersebut kepada temannya. Temannya menyarankan untuk segera mengajak wanita itu berkenalan. Namun, pertemuan selanjutnya tidak berjalan sesuai harapan. Ketika Gilgu pulang dalam keadaan mabuk, ia bertemu lagi dengan wanita itu di dalam lift. Kali ini, wanita itu terlihat sangat berbeda. Ia memakai pakaian yang nyentrik dan riasan yang cukup tebal. Ia berteriak histeris dan langsung memukuli Gilgu. Hingga Gilgu tidak sengaja membalasnya dengan menyundulkan kepalanya. 되게 아름다웠어. Pagi harinya, Gilgu bersiap dengan tongkatnya karena khawatir wanita gila itu akan datang lagi. Ia bahkan mendatangi toko roti yang baru buka yang ternyata adalah milik wanita tersebut. Di sana ia kembali bertemu dengannya. Namun, wanita itu terlihat sederhana dan sangat cantik, berbeda dengan yang tadi malam. Karena rasa takutnya, Gilgu justru berlari keluar dari toko. Wanita itu pun mengejarnya dan memperkenalkan dirinya bernama Sunji, pemilik sekaligus baker roti tersebut. Sunji memberikan hadiah pembukaan toko rotinya kepada Gilgu. Gilgu merasa bingung mengapa Sunji begitu berbeda dengan sosok yang ia lihat tadi malam. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Gilgu yang masih belum tidur terkejut melihat Sunji berada di luar apartemen. Ia pun bergegas keluar berpura-pura ingin membeli susu. Tetapi Sunji sudah menghilang. Tiba-tiba ia mendengar suara rem truk dan teriakan Sunji. Gilgu lantas berlari ke arah suara itu. Di sana, ia melihat Sunji dipeluk oleh seorang pria. Gilgu mengira pria itu adalah orang asing yang berusaha mengganggunya. Ia lalu menolong Sunji sampai akhirnya pria itu memperkenalkan diri sebagai Jangsu, yaitu ayah Sunji. Gilgu pun meminta maaf karena kesalahpahamannya. Jangsu lantas menginterogasi Gilgu, dan Gilgu yang polos jujur menceritakan siapa dirinya, bahwa ia tinggal di apartemen yang sama, dan ia juga melihat keanehan pada diri Sunji. Belum selesai berbicara, Sunji kembali mengamuk karena tidak terima kepalanya dipukul tadi malam. 다닌 거네. 아닙니다. 치안한테 몹쓸짓 당하는 줄 알고 엘리베이터에서 만났는데. 너였냐 어젯밤 그 인간이? Keesokan paginya, Gilgu bertemu dengan Sunji di lift dan meminta maaf atas kejadian semalam. Tetapi Sunji terlihat kebingungan. Malam harinya, keanehan itu kembali terlihat. Gilgu menyadari bahwa setiap jam 2 dini hari, Sunji selalu bertingkah liar. 3 jam kemudian, Sunji pingsan dan Jangsu, ayahnya, menggendongnya pulang. Saat itu,
Jang-soo keseleo dan hampir menjatuhkan Sunji. Beruntung, Gil-gu sigap menopang Sunji dan Jang-soo harus dilarikan ke rumah sakit. Karena Jang-soo harus dirawat inap, tugas menjaga Sunji dilimpahkan kepada Gil-gu. Beruntung, Gil-gu sedang tidak bekerja, jadi ia punya waktu untuk menemani Sunji. Jang-soo lalu menceritakan rahasia putrinya. Sejak kecil, Sunji dirasuki oleh iblis selama 3 jam setiap pukul 2 pagi. Setelahnya, Sunji tidak akan mengingat apapun. Kutukan ini sudah turun-temurun dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menerimanya. Sunji sendiri tidak tahu menahu tentang hal ini karena keluarga mereka merahasiakannya. Iblis itu menyukai bulan, jadi ia sering berjalan-jalan di malam hari. Jika keinginannya tidak dituruti, ia bisa melukai tubuh Sunji. Sejak saat itu, Gil-gu menjadi penjaga iblis yang merasuki Sunji. Iblis itu memperkenalkan dirinya sebagai iblis tingkat tinggi yang harus ditakuti. Bahkan, ia mengaku punya tanduk dan sayap yang tidak bisa dilihat oleh Gil-gu. Gil-gu juga mulai bekerja di toko roti Sunji untuk melihat bagaimana Sunji bertingkah saat tidak kerasukan. Gil-gu menyadari sikap Sunji di siang dan malam hari berubah 180 derajat. Selain berjalan-jalan, iblis itu juga sering mengacak-ngacak minimarket hanya untuk mencari kue cipon kesukaannya. Untungnya, iblis itu bisa diajak bicara. Gil-gu lalu bertanya mengapa ia merasuki Sunji. Iblis itu bercerita bahwa nenek moyang Sunji melakukan kesalahan fatal dan keturunannya harus menanggung akibatnya. Ia mengancam akan melukai tubuh Sunji jika keinginannya tidak dituruti. Gil-gu awalnya tidak percaya. Sampai kemudian, iblis itu mulai mengacak-ngacak sampah dan hendak memakan serangga. Barulah Gil-gu percaya kata-kata iblis tersebut. 절대 씻을 수 없는 죄를. 말도 안 돼. 알겠어. 악마마상. Hidup Gil-gu yang tadinya kosong, kini berubah. Siang hari, ia menjadi penjaga toko roti yang semakin dekat dengan pemiliknya, yaitu Sunji. Dan malamnya, ia menjadi penjaga iblis yang merasuki tubuh Sunji. Keduanya, Sunji maupun iblis tersebut, merasa nyaman di dekat Gil-gu. Bahkan, iblis itu sampai mengkeriting rambutnya agar selalu dipuji oleh Gil-gu. Melalui Jang-soo dan Ara, Gil-gu mengetahui bahwa iblis itu sangat suka taruhan dan sering kalah. Gil-gu pun memanfaatkan hal ini dan kemudian menantang iblis tersebut. Jika Gil-gu menang, iblis itu harus memberitahukan cara agar ia mau pergi dari tubuh Sunji. Dan iblis itu pun setuju. Gil-gu yang sangat ahli dalam permainan berhasil menang. Iblis itu pun harus menepati janjinya. Ia menjelaskan bahwa cara untuk keluar dari tubuh Sunji adalah dengan menyebut namanya sebanyak 3 kali dan mengusirnya. Namun masalahnya tidak ada yang tahu siapa nama iblis tersebut. 부르면서 이 몸에서 나가라고 3번 말해. 너 이름이 뭔데? 내가 말해줄 거 아니야? Suatu hari, saat mengantar roti ke sebuah kafe, Gil-gu menabrak seorang pria aneh yang menatap tajam ke arah Sunji. Pria itu lalu pergi begitu saja saat Gil-gu bertanya kepadanya. Di kafe, Sunji terlihat mengantuk. Ia bercerita bahwa beberapa hari ini ia selalu bermimpi yang sama.
Ia berjalan-jalan di malam hari ditemani seseorang. Gilgu pun tersipu malu mendengarnya. 동네 개가 졸졸 따라다닐 때 있잖아요. 그런 것 좀. 계란이. 동네 계란이. Malam itu, iblis yang merasuki Sunji terlihat bosan. Mereka berdua duduk di pinggiran sungai Han, lalu tiba-tiba kapal polisi melaju kencang di sungai tersebut karena rupanya ada seorang pria yang hendak terjun dari atas jembatan. Polisi pun gerak cepat dan membujuk pria tersebut agar tidak membun-bun dirinya sendiri. Pada saat itu, dari bawah jembatan, tiba-tiba iblis yang merasuki Sunji berteriak, menyuruh pria tersebut untuk loncat saja. Airnya tidak terlalu dingin, justru menyegarkan. Ia bahkan mempraktekkan dengan langsung terjun ke atas air dan membuat Gilgu jadi ketakutan dan hendak menolong Sunji. Tapi sayangnya, ia tidak bisa berenang. Lucunya, rupanya Sunji berenang dengan gaya kupu-kupu untuk sampai ke seberang sungai. Hal ini pun menjadi berita di televisi, di mana Sunji dianggap telah menggagalkan rencana seorang pria untuk membun-bun dirinya sendiri. Jangsu dan Ara langsung memarahi Gilgu karena Sunji menjadi pusat perhatian. Pada saat itu, Gilgu tahu jika sebenarnya Sunji ingin sekali kuliah pastry di Prancis. Tetapi mereka khawatir jika Sunji tahu tentang kutukan itu, ia mungkin tidak akan pergi ke Prancis. Namun, jika Sunji pergi pun, siapa yang akan menjaganya saat ia kerasukan? Malamnya, Gilgu yang menunggu Sunji terkejut melihat Sunji keluar tanpa kerasukan. Gilgu pun mencari alasan dengan berpura-pura mengajak Sunji menonton film. Dalam perjalanan, sebuah mobil melaju kencang ke arah mereka berdua. Mereka tidak sadar jika pria aneh itulah yang berada di dalam mobil sedang mengintai mereka berdua. Di dalam bioskop, mereka menonton film romantis. Tanpa sadar, Sunji menyentuh tangan Gilgu. Gilgu lantas menarik tangannya dan menaruh tangannya di atas tangan Sunji. Mereka berdua pun tersenyum, seolah mengisyaratkan perasaan masing-masing. Tiba-tiba, iblis itu muncul, menertawakan Gilgu karena berhasil menipu dengan berpura-pura menjadi Sunji. 처음부터 속인 거야? Gilgu sedikit kecewa. Ia bertanya, apa iblis itu tidak kasihan kepada Sunji yang sekarang tidak bisa kuliah ke Prancis. Iblis itu mengingatkan bahwa ia sudah memberitahukan cara untuk mengusirnya. Gilgu hanya perlu menemukan namanya. Atau jika Gilgu bisa membuatnya senang, iblis itu akan mengurangi waktunya merasuki tubuh Sunji. Pada saat itu, Gilgu melihat iblis tersebut menatap poster laut. Ia merasa iblis itu sangat ingin pergi ke laut di siang hari. Tapi bagaimana caranya sementara iblis itu hanya ada di waktu malam? 그래 가자. 가면 되지. 어떡해? Jadi, meskipun siang hari, iblis itu rupanya bisa merasakan dan melihat apa yang Sunji rasakan. Saat mereka berdua pergi ke laut untuk berpiknik, Sunji tiba-tiba menangis. Sunji bingung mengapa air matanya bisa terjatuh. Ia mengira matanya kelilipan. Namun di sana Gilgu paham jika sebenarnya iblis itulah yang sedang menangis. Malam harinya, Gilgu melihat iblis itu duduk diam sambil menyirami tanaman yang sudah mati, lalu mengambil pot yang sudah tidak terpakai. Gilgu penasaran apakah iblis tersebut akan memenuhi janjinya untuk memotong waktunya merasuki tubuh Sunji. Tapi di sana iblis itu langsung marah karena menurutnya Gilgu hanya ingin ia menghilang. Ia sudah bilang buat dirinya senang dulu, bukan kalian yang senang jika dirinya menghilang.
Iblis itu pun berlari sembari bersedih. Di jalan, tiba-tiba ia terhenti karena di sana ada sebuah tali misterius yang terikat di atas, yang membuat iblis itu tidak bisa bergerak. Beruntung, di sana ada Gilgu yang berusaha mengejarnya. Saat Gilgu mendekati iblis tersebut, akhirnya iblis itu bisa bergerak. Namun ia tidak berkata apapun kepada Gilgu. Gilgu berjanji tidak akan membuat iblis itu bersedih lagi dan akan membuatnya senang sampai iblis itu puas. Gilgu lalu membawa iblis itu bersenang-senang. Ia menyewa arena bermain trampolin dan bermain di sana. Lalu setelah itu, ia membawa iblis itu ke taman bunga karena Gilgu tahu iblis yang merasuki Sunji sangat menyukai bunga-bunga. Bahkan untuk kenang-kenangan, Gilgu memotret iblis tersebut dan memperlihatkannya kepada iblis itu. Iblis itu berkata, wajahnya jauh lebih cantik daripada Sunji. Ia pun menggambar wajahnya dan menyuruh Gilgu untuk menyimpannya. 그러네. 진짜 두 누님. 길구야! 길구야! Karena merasa senang, akhirnya iblis tersebut memotong 30 menit waktunya merasuki Sunji. Ayah Sunji sangat senang karena Gilgu bisa melakukan apa yang tidak bisa ia lakukan. Malam itu, untuk menyenangkan iblis tersebut lagi, Gilgu dan Ara membawa iblis itu bersenang-senang di klub malam. Saat Ara dan temannya sedang menari, Gilgu malah kehilangan Sunji. Rupanya, pria aneh itu juga ada di sana dan hendak membawa Sunji pergi. Gilgu langsung meminta pria itu melepaskan tangan Sunji dan berkata jika dia adalah kekasihnya. Pria aneh itu lalu pergi meninggalkan mereka berdua dan di sana Gilgu sadar iblis yang merasuki Sunji sedang ketakutan. 손을 왜 이렇게 떨어? 남자친구 손이 너무 따뜻해서. Keesokan harinya, pria aneh itu datang ke toko roti milik Sunji. Sunji memang tidak ingat, tapi Gilgu tahu pria tersebut adalah pria yang sama yang ada di klub tadi malam. Sudah lama, ia mengikuti Sunji dan tahu jika wanita cantik itu tengah kerasukan. Ia berkata jika dirinya bisa mengeluarkan iblis tersebut. Hal ini kemudian Gilgu sampaikan kepada ayah Sunji dan juga Ara. Menurut Jangsu, pria aneh itu pasti penipu. Karena sudah banyak orang yang mengaku bisa menolong mereka, tapi nyatanya mereka hanya menguras dompetnya saja. Gilgu merasa ada yang tidak beres. Saat menunggu Sunji pulang dari kampus, ponsel Sunji tidak bisa dihubungi. Beruntung, selama ini Jangsu selalu memasang alat pelacak di ponselnya. Jadi ia bisa tahu jika putrinya pergi kemanapun. Dan anehnya, pada malam itu, Sunji pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Karena khawatir, Gilgu langsung menyusul Sunji yang rupanya diculik oleh pria aneh itu. Ia dibawa ke sebuah rumah. Di sana, Sunji diikat dan pria itu memakai kacamata yang membuatnya bisa melihat sosok asli yang merasuki Sunji. Ia lalu merapalkan sebuah mantra untuk menghancurkan iblis yang merasuki Sunji, lalu tiba-tiba beruntung Gilgu datang tepat waktu. Ia langsung memukuli pria aneh itu dengan tongkat bambu dan kemudian pria aneh itu pingsan. Lalu kemudian Gilgu membawa Sunji pergi dari sana. Di jalan, akhirnya iblis yang merasuki Sunji menceritakan siapa dirinya. Dia hanyalah gadis berumur 20 tahun yang hidup di sebuah desa yang terkena wabah. Orang tuanya meninggal dunia sehingga ia pun sendirian. Seorang dukun datang dan menyuruh mereka menumbalkan seseorang agar desa selamat.
Entah mengapa, semua orang menunjuknya menjadi tumbal dan langsung membakarnya hingga ia menjadi abu. Ada keluarga yang baik hati yang mengambil abunya lalu menaruhnya di dalam sebuah guci dan kemudian mendoakannya. Entah mengapa, semenjak ia ditaruh di dalam guci itu, perlahan rasa sakitnya memudar. Ia tahu setelah 100 tahun hidup di dalam guci, ia akan melupakan segalanya dan hidup tenang. Tapi baru 50 tahun ia hidup di dalam guci itu, nenek buyut Sunji menemukannya, mengambil gucinya dan membuat kimchi. Saat ruhnya keluar, di saat itulah ia mulai merasuki keluarga Sunji. Ia bisa berpindah jika anggota keluarga mereka hamil. Sampailah kemudian ia merasuki Sunji. Sebenarnya, ia begitu ketakutan dengan pandangan orang-orang terhadap Sunji. Makanya, ia membentengi diri dengan bersikap layaknya iblis. Menurut iblis itu, keluarga Sunji adalah keluarga yang paling harmonis. Ia menyukai keluarga ini, terutama ibu Sunji yang baik hati. Namun tiba-tiba, ibu Sunji sakit dan harus pergi. Ia ingin sekali ikut dengan ibu Sunji, tapi ia tidak bisa kemana-mana. Pria aneh itu memang bisa melenyapkannya, tapi ia hanya terlempar ke dunia gelap yang menyakitkan. Iblis itu berkata, ia hanya perlu 50 tahun hidup di dalam gucinya lagi. Setelah itu, ia bisa melupakan kesedihan dan hidup dengan tenang. 봉인되고 남은 50 쫓아냈는데 진심을 다하라고 하진 않았어. Setelah berpikir cukup lama, Gilgu lalu bertanya kepada Jangsu, apakah rumah nenek buyut Sunji masih ada? Rupanya, rumah keluarga mereka masih ada sampai sekarang, meski sudah tidak terurus lagi. Gilgu lalu bergegas pergi ke sana dan menggali tanah di halaman rumah tersebut hanya untuk mencari guci milik iblis tersebut. Keringat sudah mengucur dengan deras. Lubang demi lubang sudah ia gali tapi guci itu tidak ada. Sampai kemudian seekor burung hinggap di batuan besar, di mana rupanya batu besar itulah yang menjadi tutup guci tersebut. Wajah yang penuh tanah, baju dan celana yang kotor tidak menjadi halangan buat Gilgu untuk kembali pulang dan menunjukkan guci tersebut. Sementara pada malam itu, karena Gilgu tidak ada, maka Jangsulah yang menemani iblis yang merasuki Sunji. Malam itu iblis itu tidak membuat kekacauan. Ia datang ke Toserba dan meminta maaf kepada kasir. Ia juga berterima kasih kepada Jangsu karena sudah menemaninya setiap malam. Lalu tiba-tiba Gilgu datang dan langsung mengajak iblis tersebut ke taman bunga. Gilgu begitu senang karena akhirnya ia bisa menemukan guci milik iblis tersebut. Meski guci itu bau kimchi yang sudah basi. Gilgu berjanji jika iblis yang merasuki Sunji mau masuk ke dalam guci ini lagi, ia akan menjaganya selama 50 tahun. Selama bersama, ia tahu iblis itu adalah iblis yang baik. Mana ada iblis jahat tapi peduli dengan tanaman yang mati. Jadi, Gilgu ingin iblis itu pergi dengan tenang dan lupakan rasa sakitnya selama ini. Iblis itu pun menangis. Baru kali ini ada yang peduli dengan perasaannya. Pada saat itu, ia pun menyebutkan nama aslinya, yaitu Munyang, nama yang menurut Gilgu sangat cantik. 문양에게 명한다. 이 독으로 들어가라. Sebelum pergi, Munyang langsung memeluk Gilgu dan mengenang kebersamaan mereka setiap malam. Lalu, Gilgu memerintahkan Munyang untuk kembali ke gucinya dan akhirnya Munyang lepas dari tubuh Sunji dengan perasaan damai. 잘 가, 문양아. Singkat cerita, setelah Munyang benar-benar pergi, Sunji akhirnya bisa kuliah ke Prancis.
Ara membuka toko roti kecilnya sendiri dan ayah Sunji menutup toko roti mereka lalu pergi berkelana. Sementara Gilgu memutuskan untuk kembali bekerja. Setelah waktu berlalu, Sunji akhirnya kembali ke Korea. Di perjalanan, ia mulai merindukan sosok Gilgu. Sebenarnya, Sunji lah yang pertama kali jatuh cinta kepada Gilgu. Ia bahkan memberikan hadiah toko yang harusnya untuk pelanggan yang membeli di atas 10.000 won. Bahkan saat ke pantai, ia melarang Ara ikut agar bisa berduaan dengan Gilgu. Dan saat di bioskop, sebenarnya dialah yang memegang tangan Gilgu, bukan iblis tersebut. Jadi, Sunji memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu kepada Gilgu. 여보세요? 선지야. 어디예요? Pretty Crazy bukan sekedar kisah cinta yang unik, tetapi juga cermin kehidupan bahwa setiap orang memiliki sisi gelap yang butuh dimengerti. Lewat ketulusan Gilgu dan juga keberanian Sunji, film ini mengajarkan bahwa cinta sejati berarti menerima seseorang apa adanya, mendampingi di saat terpuruk, dan percaya bahwa kasih sayang mampu memutus kutukan apapun.